Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustada'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallah wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Takwa Asden rahimakumullah. Hari ini kita kembali lagi ya, setelah jeda satu hari kemarin. Mari kita lanjutkan masih di surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan, kalau 2 hari yang lalu ya kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita terhadap orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan perkataan-perkataan mereka yang lancang ya. Ada kaum Ad ya, kaum Tsamud, kemudian kaumnya Nabi Nuh, juga Ashabul Ukhdud ya. Dan mereka dijadikan sebagai permisalan ataupun orang yang dihancurkan Allah ya, karena kemusyrikan mereka. Ada juga kaum yang dihujani oleh hujan ya, dengan batu yang panas yang menghancurkan mereka ya. Ada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom ya, yang kemarin kita sempat sampaikan. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-41 ya. Ayat ke-41 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Ketika mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim tersebut melihat Muhammad, iyattakhidunaka illa huzwa, mereka tidak menjadikan engkau kecuali ejekan, hinaan, ejekan. Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula, inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Nah, ini saya menyebutkan, saya tuliskan di situ itu seakan jatuh itu rasul, mengejek orang-orang yang menyuruh kepada Allah. Itu ciri-ciri penguasa yang akan datang ya. Coba kita perhatikan lagi ayat ini. Idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Ketika mereka melihat engkau dengan mata kepala mereka, pasti mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali mengejek. Mereka mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu sudah sunatullah dari dulu begitu ya. Orang-orang yang bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penyeru-penyeru kepada Allah itu ejekan. Banyak label yang ditaruh ke mereka kepada Rasul ya. Kemarin kita sampaikan gila lah, majnun, sihir, tukang sihir lah, dukun ya, mengejek. Kenapa? Karena mereka itu nggak mampu membendung kekuatan Al-Quran, penyebaran Al-Quran nggak mampu ya. Penyebaran wahyu Allah nggak mampu dibendung ya. Termasuk orang yang sangat berkuasa pada saat itu, misalnya Firaun pada saat itu, contoh Nabi Musa, nggak bisa dia membendung itu. Sekarang pertanyaannya, kok diejek? Padahal tahu persis bahwa Rasulullah SAW untuk kasus Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang al-amin. Al-amin, mereka menerima apa? Menerima keputusan masalah Hajar Aswad ya. Waktu itu ada banjir besar ya.
terjadi renovasi terhadap Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad itu dipindahkan. Setelah dipindahkan, pertanyaannya siapa yang membawa ke situ? Kita sudah ingat SD dulu waktu dasar sekolah rendah, kita sudah diingatkan bagaimana kaum Quraisy itu percaya betul pada Nabi, dan yang dilakukan Nabi benar. Taruh kain, masukin batunya ke situ, semua sukunya megang, lalu dibawa ke sana, dan Nabi yang dibantu lah sama yang lain. Mereka nerima itu dan bisa disebut al-amin ya. Cuma pertanyaan mau mengejek ya. Nah, kita tahu setiap penguasa yang merasa kedudukannya bakal tergoyahkan, dia berusaha semampu mungkin menghancurkan siapa yang menggoyahkan. Itu kayaknya kaidah umum gitu ya. Jauhan. Nggak bisa jauh dari itu anak-anak. Nggak bisa jauh-jauh dari handphone ibu. Kita pindahkan dulu ya sinyal, kurang itunya, apa namanya, kurang. Nah, sini aja deh. Kita pindahin karena apa namanya, sinyalnya. Mohon maaf ya teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi mereka melakukan penghinaan, ejekan kepada Nabi SAW itu karena apa? Karena ada kedudukan mereka yang bakal goyang. Dan orang-orang ini ya senantiasa ada sehingga hari kiamat, yang menghancurkan atau berusaha melepaskan pengaruh para dai, melepaskan dakwah. Di antaranya kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya ya, itu mendapatkan kekuasaan itu dari apa? Hegemoni agama itu. Karena dia menguasai Masjidil Haram. Lalu banyak ritual-ritual yang berusaha mengokohkan kekuasaan itu sebenarnya. Bukan karena Nabi itu hina, pandangan dia bukan. Ini adalah rencana jahat dari mereka untuk menghancurkan pengaruh Nabi, menghancurkan pengaruh Al-Quran. Bukan karena Nabi hina, dia dari Bani yang mulia, bangsawan di kalangan Quraisy. Kita tahu bahwa Abdul Muttalib penjaga Ka'bah. Karena Nabi itu hina bukan, tapi karena ada kedudukan yang bakal goyah di para pejabat atau penguasa itu. Dan itu berlaku hingga hari ini. Bahkan akan datang berlaku orang-orang yang berusaha menghancurkan jalan yang menuju jalan Allah ya. Karena kekuatannya nggak bisa dibendung gitu. Siapa yang bisa membendung makar Allah Subhanahu wa taala? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gak ada yang bisa ngebendung. Ada jemuran di belakang. Jadi mereka itu setiap melihat Nabi pasti mereka akan huzwa, menjadikan bahan ejekan. Kemarin saya sampaikan tuh, ada orang yang membuat kebaikan, orang-orang yang kayanya ngomong,
miskin aja mau bagi-bagi sembako. Itulah orang-orang yang naudzubillah ya, mudah-mudahan jangan seperti orang-orang yang apa, kaum Quraisy ini, kafir Quraisy waktu itu ya. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, inikah orang yang diutus Allah? Ini orangnya gitu loh, bahasa kita begitu. Ini orangnya yang diutus Allah kayak gini gitu. Makanya banyak para dai yang menyeru kepada Allah jadi bahan ejekan, hinaan. Kalau di kita mungkin hinaannya bukan sekarang ini, bukan langsung ngomong ini, kadang-kadang di sosmed dihina, nggak usah subscribe channel itulah, nggak usah berteman jadi friend list dari apa namanya Facebook atau Instagram, ngikut follow dan sebagainya, karena ada kedudukan yang goyah. Kan kita tahu waktu itu bagaimana kaum Quraisy itu mendapatkan banyak uang dari mana? Dari pengurusan haji. Nah, kalau ada sekarang penguasa yang mendapatkan uang dari pengurusan haji, masuk ke kantong pribadinya, ya, mirip itu. Walaupun dia mengaku Islam, mirip itu. Penguasa mana saja lah, di negeri mana saja. Ya. Kalau ada orang yang mempergunakan simbol-simbol agama, ya, simbol-simbol keyakinan dia kepada Allah untuk mendapatkan hak pribadi dia, ya, tanpa mempedulikan kepentingan umat, itu mirip aja itu sama orang-orang yang bakal jatuh karena menghina mengejek para rasul. Sama tuh, ya. Kita lanjut ya di ayat yang ke 42. In kada layudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal 'adzaba man adallu sabila. Hampir-hampir saja, itu kata orang-orang Quraisy, layudilluna an alihatina, dia menyesatkan kita dari menyembah Tuhan kita. Laula an sabarna 'alaiha, jika saja kita tidak sabar menyembah Tuhan. Wasaufa ya'lamuna hina yarawnal azab, nanti pasti ketika mereka mengetahui, melihat azab, ya, man adallu sabila, siapa yang lebih sesat jalannya. Jadi in kada layudilluna an alihati, hampir-hampir saja, ya, Muhammad itu menyesatkan kita atau membuat kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita. Ini pernyataan bukti bahwa orang-orang Quraisy itu mengakui pengaruhnya Muhammad, sampai dia menyebut hampir-hampir saja kita nggak menyembah Tuhan kita. Liyudilluna an alihatina, hampir-hampir saja kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu lagi. Berarti pengaruhnya Muhammad ini kuat, dia mengakui sendiri itu. Dan bahaya kalau Muhammad ini terus-menerus kita biarkan. Makanya ada Darun Nadwah namanya. Bahasa kita MPR DPR-nya lah, orang-orang penguasa di situ. Berkumpul lah, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sofyan, Utbah, macam-macam berkumpul di situ. Ya, termasuk sebelum Umar masuk, Umar juga datang ke situ. Umar bin Khattab masuk.
Kalau bahasa kita tuh ada rapat kabinet terbatas lah mungkin kalau bahasa kita. Sampaikan gimana kita menyikapi isu kita ini, isu apa? Isu Muhammad ini. Ya. Itu namanya Darun Nadwah namanya. Jadi ada satu kumpulan kelompok elit ya, kelompok elit Quraisy itu membicarakan itu gimana caranya supaya, kemarin kita sudah sampaikan, salah satunya diantaranya penyebutan nama, labeling. Labeling itu penting bagi mempertahankan kekuasaan bagi mereka. Tuh. Makanya banyak umat Islam yang dikasih label-label yang membuat umat Islam lain berpikir orang itu sesuai dengan label itu. Sama seperti Muhammad penyihir lah, dukun lah gitu. Kalau sekarang kita apa ini, apa radikal lah, apalah, fundamentalis. Justru kalau Islam tuh fundamentalis, artinya fundamentalis kan berarti sesuai dengan asas dasar. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Ya. Kembali lagi tadi cerita tentang Abu Lahab yang melakukan makar ini. Kasih label, kasih baju ke Muhammad, begitu maksudnya. Label atau baju-baju yang membuat masyarakat menjadi nggak menyukai Muhammad gitu. Padahal yang namanya dari sisi akhlak best lah, bagus gitu. Nabi Muhammad begitu. Apalagi dengan Al-Quran, dikuatkan dengan Al-Quran. Siapa aja bisa ini kan, bisa tertarik ya pada Al-Quran. Liyudilluna an alihatina laula an sobarna alaiha. Kalau saja kita tidak sabar menyembah Tuhan-Tuhan yang itu. Jadi dia mereka menyatakan dirinya sabar menyembah Tuhan gitu. Menyembah apa? Tuhan-Tuhan yang tidak benar, Tuhan-Tuhan palsu. Laula an sobarna alaiha. Ya. Ini kan bukti nih bahwa orang Quraisy itu mengakui bahwa kekuatan Al-Quran, kekuatan Rasul itu segera menyebarnya dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Kalau untuk ukuran perubahan masyarakat ya, kurang lebih 10-an tahun di daerah Mekah itu sangat singkat ya. Dan kita tahu Mekah itu sebenarnya kota kecil aja di zaman waktu itu ya. Cuma ada orang-orang aja yang pada datang ke haji karena pengaruh Ibrahim ya waktu itu. Tapi kekuasaannya ada di dua kekuatan besar pada saat itu, Parsi dan Romawi waktu itu. Tapi dengan ukuran kota kecil saja pada saat itu, ada penguasa-penguasa yang merasa mendapat manfaat gitu. Makanya berusaha dipertahankan. Termasuk yaitu tadi Abu Jahal dan sebagainya. Selanjutnya wasaufa ya'lamuna hina yarawunal adzaba man adallu sabila. Nanti akan mereka tahu ya, ketika mereka melihat azab, siapa yang sesat jalan. Azab itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kemarin saya sampaikan bagaimana mereka mendapatkan azab di dunia, yaitu dimasukkan ke sumur Badar itu, Abu Jahal dan sebagainya ya. Ada satu pembunuhan Abu Jahal itu ketika perang Badar itu ada dua orang pemuda lagi bertanya pada salah satu sahabat Nabi, paman, kira-kira begitulah, paman mana yang namanya Abu Jahal? Oh itu, dikasih tahu, no di sana gitu. Nah, mereka datang tuh menemui Abu Jahal, perang tanding, meninggal, mati di sini. Bahkan salah satu sahabat Nabi juga ketika sudah ditebas Abu Jahal itu, kamu yang namanya Abu Jahal gitu.
kamu Abu Jahal ya, ejekan lah. Dan yang namanya ejekan itu kan berlaku dunia akhirat. Abu Lahab aja kan sampai di dunia terus-terus disebut namanya Abilah Habiu Watab. Fir'aun disebut terus sampai sekarang. Fir'aun jadi penguasa buruk ya. Penguasa jahat ya. Sama dengan Namrus ya. Namrus siapa? Rajanya waktu zaman Ibrahim pada saat itu. Jadi emang kita harus mikir-mikir lah kalau kita berteman ya, makanya jangan sampai kemarin tuh fulanan khalila, kenapa saya punya teman si fulan yang menjerumuskan saya gitu. Coba kita cek gitu. Saudara kita, teman kita mana teman yang menunjukkan diri kita ke jalan Allah. Bukan berarti yang lain tidak boleh ditemani, bukan. Tapi kita harus hati-hati gitu. Jangan-jangan narik itu. Narik kita menuju ke jalan yang buruk, yang sesat. Karena yang namanya orang-orang jahat itu berteman sama dengan orang-orang baik. Nah, kalau orang-orang baiknya ini berteman tidak mendapatkan manfaat dari pertemanannya, berat. Ya, makanya pertemanan itu penting kita kelola ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yarawnal azaba man adallu sabila. Dia akan melihat azab dan dia akan tahu siapa yang salah, siapa yang sesat jalannya. Baik di dunia atau di akhirat. Kalau di akhirat udah ketahuan kayak kemarin, diseret mukanya. Menunjukkan betapa penghinaan yang tadinya mukanya itu tinggi, ibarat diseret dengan mukanya ya. Di dunia aja dia udah dapat azab, masuk ke sumur badar, salah satunya gitu ya, termasuk Firaun yang tenggelam. Nyawa di kerongkongan baru dia bilang amanah bi rabbil alamin, Rabbu Musa wa Harun. Nggak bisa. Ya, makanya jangan sampai kita mulai berada di jalur orang-orang yang menghina Rasul. Ya. Mudah-mudahan sedikit dapat bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.